Oke, sekarang ke pembahasan layout TPS kuantitatif nomor 1. Jika P merupakan salah satu akar penyelesaian dari X kuadrat tambah 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini ini kan nggak bisa difaktorin ya. Kalau nggak bisa difaktorin, itu langkahnya itu tinggal kita masukin aja nih nilai P-nya ya ke X kuadrat tambah 2X plus 3. Jadi gini, P kuadrat ditambah 2P tambah 3 sama dengan 0. Nah, terus yang dicari itu kan P pangkat 4 ya. Kalau misalnya buat nyari P pangkat 4, itu kan otomatis ini dikuadratin ya. Tapi kalau misalnya langsung dikuadratin, ini bakalan panjang ya. Karena ini ada 3 nih, ada 3 P kuadrat plus 2P plus 3. Jadi kita pindahin dulu 2P plus 3-nya ya ke kanan ya. Berarti min 2P min 3 gitu ya. Oke, terus tinggal kita kuadratin aja. Sisi yang kiri dikuadratin, sisi yang kanan dikuadratin. Gitu ya. Terus jadinya P pangkat 4 sama dengan min 2P pangkat 2 berarti 4P kuadrat. Ini jadinya min 2 kali min 3 plus 6. Jadinya plus 12P plus 9. Gitu. Kita masukin aja ya. Berarti P pangkat 4 min 4P sama dengan berarti 4P kuadrat plus 12P plus 9 dikurangi sama 4P gini ya. Kita sederhanain lagi nih, jadinya 4P kuadrat ditambah 8P tambah 9. Nah, gini. Sementara di sini udah ada, tadi ketemu ya P kuadrat, P sama dengan min 2P min 3 gini ya. Min 2P min 3. Kita substitusi aja ke sini nih. P kuadratnya kita ganti ya. Jadi 4 dalam kurung min 2P min 3 ditambah sama 8P tambah 9. Jadi sama dengan 4 kali min 2P berarti min 8P. 4 kali min 3 jadinya min 12 tambah 8P tambah 9. Nah, ini bisa kita coret-coret nih. Min 8P sama plus 8P dicoret ya. Jadi sama dengan min 12 ditambah sama 9 jadinya sama dengan min 3. Gitu. Jadi untuk pembahasan nomor 1 jawabannya yang C. Min 3. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanya dulu, silakan untuk bertanya terlebih dahulu ya. Untuk pembahasan nomor 1. Oke ya. Ya, kakak tunggu dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan untuk bertanya terlebih dahulu ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ke nomor 2 ya. Oke. Nah, untuk nomor 2. Ini nomor 2. Untuk semua bilangan real X dan Y, jika X lingkaran Y sama dengan X dikali X min Y, maka nilai X lingkaran Y. Berarti kan kita kerjain dulu yang di dalam kurung ya. Kita kerjain dulu yang di dalam kurung. Berarti jadinya gini. Sementara X lingkaran Y-nya kan udah ada ya ini ya. Udah ada. Berarti jadinya X lingkaran ini ya dalam kurung. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya ternyata X kuadrat. X kali X kan X kuadrat ya. X kali min Y berarti min XY. Ini ya. Masukin ke rumus. Ini itu sebagai X-nya, ini itu sebagai Y-nya gitu ya. Masukin, berarti X-nya itu tetap X dalam kurung X min Y. Y-nya berarti ini. Berarti X kuadrat min XY. Ini tetap dikurung ya. Kalau misalnya nggak kurung, nanti hasilnya beda. Jadi sama dengan X dalam kurung. Ini berarti X min X kuadrat plus XY. Ini ya. Terus kita kaliin ke dalam.
X kali X berarti X kuadrat, gitu ya. X kali min X kuadrat berarti min X pangkat 3. X kali X Y berarti plus X kuadrat Y, gitu. Jadi untuk yang nomor 2 jawabannya apa? Yang E ya? Oke, betul. Nah, untuk nomor 2 jawabannya yang E. Ya, mungkin nomor 2 mungkin belum terlalu susah ya. Nomor 2 masih tipe standar untuk TPS kuantitatifnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk nomor 2. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjutin lagi ke nomor 3 ya. Kita lanjutin lagi ke nomor 3. Nah, nomor 3 gini. Jika diketahui A tambah B tambah C sama dengan 0, maka nilai A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 sama dengan berapa? Gitu ya. Caranya gini. Supaya untuk mengetahui A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3, jadi gini, A tambah B tambah C-nya kita pangkat 3 nih. A tambah B tambah C-nya kita pangkat 3, ternyata hasilnya gini. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 ditambah 3AB A plus B ya, dikali sama B tambah C, dikali lagi sama A tambah C, ini ya. Nah, ini dari mana? Ini rumusnya ya, ini rumus. Nah, ini rumus. Nah, emang rumusnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya dipangkatin 3, rumusnya kayak gini. Tapi kalau misalnya mau dijabarin sendiri, nggak apa-apa. Nanti, tapi agak lama ya. Nah, kalau misalnya udah ketemu rumusnya kayak gini, tinggal kita masukin aja. Ternyata A tambah B tambah C-nya itu sama dengan 0 ya. Ini 0. Berarti ini 0 pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 nih. Ditambah sama 3 dikali sama apa nih? A tambah B-nya. Kita bisa sederhanain dari sini nih. Ternyata A tambah B-nya itu sama dengan min C gini ya. Karena C-nya itu pindahin ke ruas kanan. Jadi ini min C dikali sama B tambah C-nya juga sama ya. Berarti A-nya pindahin ke ruas kanan jadinya min A. Begitu pun juga yang ini, yang B-nya ya. Berarti min B gitu. Berarti 0 pangkat 3 berarti berapa? 0 ya. Sama dengan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 gitu ya. Ditambahin lagi sama berapa nih? Min 3 ABC ya. Nah, min 3 ABC-nya kita pindahin ke sebelah kiri nih. Berarti jadinya apa? Jadinya positif ya. 3 ABC sama dengan apa? A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 gitu. Jadi jawabannya yang E lagi ya. 3 ABC gitu. Ya, saya di sini ada yang mau ditanya dulu. Yang ini rumus ya, yang pangkat 3 ini rumus. Jadi dirangkum aja ya. Mau nanya Kak, Ya, boleh. kalau misalnya itu A tambah B tambah C pangkat 4, itu penjabaran rumusnya kayak gitu juga Kak? Beda lagi, ntar lebih panjang lagi. Mungkin nanti lebih panjang lagi kalau A tambah B tambah C pangkat 4 ya. Nah, kalau misalnya pangkat 2, biasanya yang sering kemarin kan keluar pangkat 2 ya. Ini sekarang keluarnya pangkat 3. Kalau misalnya pangkat 2, itu gimana kemarin penjabarannya? A kuadrat, ini A kuadrat, tambah B kuadrat, tambah C kuadrat, ditambah 2AB, ini ya, ditambah BC, tambah AC, ini. Ini kalau misalnya pangkat 2. Jadi kalau misalnya mungkin pangkat 4, mungkin lebih panjang lagi ya. Gitu. Nanti coba kakak ini ya, apa namanya, kakak kirim ya, kalau misalnya pembahasan yang A pangkat 4 ya. A plus B plus C pangkat 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Nah, ini rumus-rumus yang kayak gini harus dirangkum ya.
kemungkinan nanti bisa juga keluar di TPS atau bisa juga keluar di matematika IPA-nya. Gitu. Oke, sampai sini aman ya untuk pembahasan nomor 3 ya. Tinggal nanti perbanyak ininya, referensi rumus-rumusnya. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, tinggal dirangkum dulu. Nanti kalau misalnya ketemu kayak gini lagi kan enak nih ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ke pembahasan nomor 4. Nah, untuk pembahasan nomor 4, ini mungkin cukup panjang ya. Mungkin. Oke, ada yang udah ketemu nih nomor 4. Nah, caranya ini setengah tambah 4/4 tambah 9/8 tambah 16/16 dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini kita tulis ulang dulu aja ya. Setengah tambah 4/4 tambah 9/8 tambah 16/16 tambah 25/32 dan seterusnya ya. Sampai tak terhingga. Nah, kalau kayak gini, ini dia ada juga namanya deret. Kalau misalnya bawahnya dia kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, tapi ini bukan barisan geometri yang ini, bukan yang langsung ketemu ya. Kalau ini kan tak terhingga ya, berarti caranya gini. Bentar. Caranya itu berarti kalau kayak gini, sebenarnya kita pakai permisalan. Pakai permisalan ini misalnya A atau P atau X gitu ya. Gitu. Misalnya A ya. Ini dia namanya deret teleskopik ya. Ini namanya deret teleskopik. Kalau kayak gini, ini kan bawahnya kan kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Kalau misalnya bawahnya kali 2 kali 2 kali 2, ini kita kali setengah ya. Kalau misalnya bawahnya kali 3, Kak, gimana, Kak? Berarti kalinya sepertiga gitu ya. Tergantung yang bawahnya kalinya berapa. Kak, kalau misalnya bawahnya kali 10, ya udah dikali sama 10 aja gitu ya. Tergantung sama yang bawahnya. Kalau kayak gini ya. Karena ini sampai tak terhingga, rasionya juga nggak sama ya. Antara yang pertama sama yang kedua juga nggak sama. Jadi clue-nya gitu, kali setengah. Jadi kalau misalnya ini persamaan pertama kali setengah, ini kali setengah, berarti jadinya apa? Seperempat ya, setengah kali setengah jadinya seperempat. Tapi seperempatnya itu dia naruhnya di sini nih, ya, jangan di yang setengah nih di bawahnya, tapi naruhnya di, karena penyebutnya 4 nih, ya, sebaiknya taruhnya di bawahnya yang penyebutnya sama-sama 4. Ditambah sama 4/4 kali setengah, berarti 4/8, gitu ya, seterusnya ya. 9/8 kali setengah berarti 9/16, ditambah 16/32, gitu ya, sampai seterusnya. Berarti A-nya dikali sama setengah, berarti berapa nih? Setengah A, gitu ya. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutin lagi. Berarti ini dia dikurangin, ya, kita kurangin. Berarti dikurangin, berarti setengahnya nggak ada. Berarti 4/4 kurangi 1/4, berarti 3/4. Ditambahin lagi, 9/8 dikurangi 4/8, berarti 5/8. Ditambah 7/16, ditambah sama 9/32 nih, dan seterusnya. Ini sama dengan setengah A ini. Nah, di sini kan berarti rasionya masih beda ya, belum sama ya. Nah, kalau misalnya rasionya masih beda, kita kali setengah lagi nih. Satu kali lagi ya, biar rasionya itu dia sama. Kalau ini kan masih beda nih, setengah ke 3/4 kali berapa? 3/4 kali 5/8 kali berapa? Berarti masih belum sama rasionya. Kita kali setengah dulu nih lagi nih. Berarti jadinya kita tulis ulang ya. Setengah tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16 tambah 9/32 ditambah seterusnya.
sama dengan setengah A. Kita kali setengah ya tadi ya. Berarti naruhnya di sini. 1/4 tambah 3/8 tambah 5/16 ditambah 7/32 ditambah seterusnya. Berarti setengah A dikali sama setengah berarti 1/4 A. Gitu ya. Nah, tinggal dikurangi lagi supaya rasionya sama ya. Berarti ini setengah tetap ditambah, ini berapa nih? 2/4 tambah, ini 2/8, 2/16, 2/32, dan seterusnya. Ini berarti dikurangin, setengah A kurangin 1/4 A berarti 1/4 A ya. Nah, ini yang rasionya sama kita kurung ya. 2/4, 2/8, 2/16 kan rasionya sama ya. Rasionya adalah setengah. Berarti bisa pakai rumus ini. Rumusnya itu gini. S tak hingga sama dengan A/1 min R. Oke, tinggal pakai rumus itu ya. Berarti sama dengan setengah ditambah sama ini. A-nya itu suku pertamanya 2/4 dibagi sama 1 dikurangin R-nya tadi, R-nya setengah. Sama dengan 1/4 A. Nah, ini berarti gimana nih? Langsung aja ya, setengah ditambah 2/4 dibagi setengah. Berarti 1 ya. Sama dengan 1/4 A. Nah, kali 4 aja nih, kali 4 berarti jadinya berapa nih kali 4? Setengah kali 4, 2. 1 kali 4, 4. Sama dengan A. Jadi ketemu dong, A-nya sama dengan berapa nih? 6. Gitu. Tadi yang diminta apa? Yang diminta itu kan A kan? Jadi jawabannya yang E. 6. Gitu. Coba ya kalau misalnya ada pertanyaan ya. Kakak kalau misalnya ya, pembilang sama penyebutnya dibedain gitu Kak, jadi lihatnya kayak urutan pembilang, terus urutan penyebut kan bisa juga, enggak sih Kak? Jadi 1, 4, 9, itu dikuadratin. Terus yang di bawahnya dikali 2. Iya, tapi itu bisa kalau misalnya mau nyari UN. Tapi kalau ini kan dia mau nyari apa? Dia mau nyari SN ya, sampai tak terhingga juga ya. Jadi kalau pakai rumus air nggak boleh? Nggak bisa, kan rasionya beda. Misalnya gini, setengah ke 4/4 rasionya berapa? Setengah ya? 2 ya? R-nya kan berarti 2 ya? Dari sini ke sini ya? Iya Kak. Terus dari 4/4 ke 9/8 rasionya berapa? 9/8 ya? 9/8. Oh iya. Kan rasionya kan beda ya? Jadi nggak bisa pakai air. Gitu. Kalau misalnya mau pakai air, itu kalau rasionya sama. Contohnya kayak gini nih, yang bawah. 2/4 tambah 2/8 tambah 2/16 tambah 2/32 sampai tak terhingga. Itu boleh pakai air ya. Gitu, karena rasionya sama. Maksud aku kalau misalnya air di atas terus dibagi air di bawah. Oh, tapi hasilnya sama nggak? Sama Kak. Oh, sama, 6 juga. Ya nggak tahu sih itu kebetulan atau gimana. Iya, takutnya kebetulan ya. Nanti coba coba cari soal-soal yang lain yang tipe kayak gini. Sama nggak ya? Berarti kalau misalnya jawabannya sama, dikerjain pakai yang tadi jawabannya sama kayak ini, berarti mungkin benar. Soalnya kakak belum pernah pakai coba yang itu. Oke Kak. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain? Nah, ini mungkin yang agak panjang ya dari pembahasan nomor 1, 2, 3 tadi. Kalau ini pakai penjabaran ya. Jadi kalau teman kita tadi pakai rumus air langsung, jadi katanya jawabannya sama 6. Tapi belum kakak buktiin ya, belum kakak buktiin apakah itu rumusnya benar atau enggak. Kalau kakak biasanya kayak gini ya, dijabarin ya.
Kalau rasionya beda, tinggal dikali sama setengah. Kalau misalnya rasionya 2 bawahnya ya. Oke, sampai sini gimana, aman? Gimana Dedek untuk nomor 4? Udah paham? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Kita lanjutin ke nomor berikutnya. Nomor 5 ya. Kalau nomor 5, nah ini kayaknya sih, nah kalau misalnya ini akar 5 aja, soalnya jadi susah ya. Kebetulan ini soalnya akar 4 nih. Nah, kalau akar 4 ya udah gampang banget nih. X sama dengan 1 min akar 4 berarti 2 ya. Berarti sama dengan min 1. Terus tinggal masukin aja ke sini, berarti min 1 pangkat 4 kurangin 4 kali min 1 pangkat 3 ditambah 4 kali min 1 pangkat 2. Ini 1, ini berarti plus 4, ini plus 4 ya, gitu ya. Jadi sama dengan 9. Jawabannya yang A. Oke. Bisa ya untuk nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan nomor 6. Oke. Nah, ini nomor 6 nih agak lumayan juga. Nomor 6 gini. Kita lihat nih gambarnya ya. Di sini bawah A, di sini dia 2A. Nah, 2 buah setengah lingkaran yang sama dan sebuah lingkaran saling bersinggungan ya, di sini ya, bersinggungan ya. Dan terletak dalam sebuah persegi panjang seperti gambar di atas. Oke. Jadi kalau misalnya untuk soal-soal kayak gini, itu harus kita buat mungkin salah satu caranya ya, kita bikin segitiga siku-siku ya. Kita bikin segitiga siku-siku. Caranya gini. Kalau di sini kan 2A ya, berarti di sini A, di sini A juga, gitu ya. Karena di sini 2A, berarti sini A, sini A. Cara membuat segitiganya itu kita tarik dari titik pusatnya. Titik pusat yang ini kita tarik ke sini. Ini. Titik pusat yang di sini kita tarik ke bawah. Ternyata dia di tengah-tengah ya. Terus kita bikin segitiganya nih kayak gini. Nah, oke. Kalau misalnya di atas A, berarti otomatis atasnya setengah A, sininya setengah A gitu ya. Kita bagi 2. Terus kalau dari sini ke sini itu R gitu ya. Berarti otomatis ini R juga. Karena sama dong jari-jarinya ya, sama. Karena yang ini dia setengah A, maka sini juga sama dong, setengah A gitu ya. Karena jari-jari yang ini setengah A, jadi jari-jari yang ini berarti setengah A juga. Terus untuk yang ini, berarti ini R, tapi di sini kita nggak tahu ya berapa ya. Caranya gini, dari sini ke sini itu A, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu R, ya. Berarti otomatis ini bisa kita ketahui bahwa ini A min R gitu ya. Kalau misalnya udah ketemu segitiganya, kita gambar dulu nih. Nanti gambar segitiganya kayak gini. Segitiganya siku-siku ya. Nah, kalau misalnya udah ketemu segitiganya enak nih, tinggal kita kuras aja ya. Siku-siku di sini. Dan juga di sini. Ini dia setengah A. Di sininya berarti A min R. Di sininya berarti R tambah setengah A gitu ya. Karena R ditambah sama setengah A. Tinggal kita kuras aja nih. Berarti R tambah setengah A kuadrat sama dengan berarti A min R pangkat 2 ditambah sama setengah A pangkat 2. Jadi sama dengan R pangkat 2 ditambah sama berapa nih? R kali setengah A berarti setengah AR kali 2 berarti AR. Ditambah sama seperempat A kuadrat. Sama dengan A kuadrat min 2AR ditambah R kuadrat ditambah lagi sama seperempat A pangkat 4 gitu ya. Nah, di sini ada yang bisa dicoret-coret.
berarti 1/4 A kuadratnya dicoret. R kuadratnya kita coret ya karena sama ya. Nah, yang nggak sama ini sisanya ya. Min 2A-nya. Kak, itu bukannya 1/4 AR ya, Kak? Maaf, yang mana? Yang depan atau yang belakang? Yang depan. Oh, ini. R kuadrat tambah R kuadrat 1/4 AR bukan? AR. Oh, coba kita jabarin dulu kali ya yang ini ya, yang depan ya. Oke, coba kita jabarin. R tambah setengah A dipangkatin 2, itu berarti kan gini kan ya. R tambah setengah A gini ya. Oke. Nah, berarti kan gini nih, R kali R, jadinya apa? R kuadrat ya. Terus, habis itu R kali setengah A, berarti jadinya apa? Plus setengah AR. Terus setengah A dikali R, berarti plus setengah AR. Terus, setengah A dikali sama setengah A, berarti plus 1/4 A pangkat 2. Tinggal kita jumlahin ya. Berarti R pangkat 2 ditambah setengah tambah setengah berapa? Oh iya salah. Oke, gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Berarti jadinya AR gitu ya. Ditambah sama 1/4 A kuadrat. Gitu ya. Berarti udah benar ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang ini, tanyain aja nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, terus ini tinggal tinggal pindahin ruas aja ya. Berarti AR tambah 2AR sama dengan A pangkat 2. Berarti ini jadinya 3AR sama dengan A kuadrat. Coret aja ya A-nya ya. A-nya coret 1, yang kan juga coret 1. Yang ditanyain apa? Maka nilai R sama dengan A per 3. Jadi jawabannya apa nih? Yang B. Gitu. Ya, barangkali ada yang mau ditanya dulu, silakan untuk bertanya ya. Oke. Berarti intinya itu kalau ada soal lingkaran kayak gini, sebaiknya dibikin segitiga ya, segitiga siku-siku, biar bisa kita Pitagorasi. Oke. Ntar kakak lihat chat, barangkali ada yang tanya. Ya, nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau aman kita lanjutin lagi ke pembahasan nomor berikutnya. Nomor 7. Nah, sekarang pembahasan nomor 7. Nah, ini nomor 7. Seorang petani mampu mengolah sebidang sawah seluas 600 meter persegi ya, luasnya 600 meter persegi. Menggunakan cangkul selama 5 jam. Kalau cangkul itu sama dengan 5 jam. Sedangkan traktor berapa nih? 2,5 jam. Kalau traktor ya. Oke. Terus setelah 1 jam 30 menit memakai traktor, tiba-tiba rusak ya. Dan petani menggunakan cangkul untuk melanjutkannya. Jadi pertama traktor nih. Traktornya itu udah berapa bagian, kita cari tahu dulu ya berapa bagiannya ya yang udah diselesaikan sama traktor. Ternyata 1 jam 30 menit kita jadiin ke jam, itu 1,5 jam ya, dibagi sama 2,5 jam. Nah, untuk pembagian kayak gini enaknya kita kali 10 dulu. 15 per 25 jadi sama dengan 3 per 5 bagian ya. Ini berarti udah selesai 3 per 5 bagian. Berarti sisanya kita cari lagi nih. Sisanya berarti berapa bagian? Berarti totalnya itu kan 1 nih. Total summa kemungkinan ya, peluangnya ya. 1 bagian dikurangi sama 3 per 5 bagian. Sama dengan berapa nih?
2/5 bagian. Ini sisanya ya. Sisanya dilanjutkan oleh apa nih? Sisanya dilanjutkan oleh cangkul. Cangkulnya tadi 5 jam ya. Berarti untuk sisanya, maka lama waktu yang dibutuhkan petani untuk menyelesaikan sisanya adalah, berarti cangkul ya sisanya ya. Berarti 2/5 bagian dikali sama si cangkul nih. Cangkulnya berapa nih? 5 jam ya. Jadi coret-coret aja nih 5-nya. Berarti sama dengan 2 jam. Nah, sementara di sini menit nih. Berarti 2 jam itu 120 menit. Gitu. Itu pembahasan untuk nomor 7 ya. Oke. Gimana untuk pembahasan nomor 7? Iya. Kak, itu 1,5. Traktornya 1,5 per 2,5. Iya, sama 1,5. Betul. Per 2,5 dari mana? Gini. Kan 1,5 itu kan yang ini nih, apa? Setelah 1 jam 30 menit ya memakai traktor, tiba-tiba dia rusak ya. 1 jam 30 menit memakai traktor, tiba-tiba rusak. Jadi untuk traktor, kalau 2,5 jam itu berarti kan satu bagian ya. Satu bagian itu udah selesai nih, kalau 2,5 jam doang. Ternyata 1,5 jam itu rusak dia ya. Jadi nggak bisa selesai dengan traktor. Jadi kita harus cari tahu traktor itu udah nyampe berapa bagian gitu. Berarti jadinya 1,5 jam itu dari sini, 2,5 jam itu dari total traktornya ya, waktu total traktornya. Jadi 1,5 dibagi 2,5 gitu. Oh, pakai perbandingan senilai ya, Kak? Iya, betul, pakai perbandingan senilai. Terus itu cangkulnya kenapa 2/5 kali 5, Kak? Oh, gini. Kan sisanya kan tadi yang ditanyakan sisanya ya. Sisanya pakai apa? Sisanya pakai cangkul ya. Sisanya pakai cangkul. Nah, jadi yang kita hitung sisanya. Satu bagian dikurangin tadi traktor itu 3/5 bagian, itu berarti 2/5 bagian ya. Nah, jadi 2/5 bagian dikali sama waktu cangkulnya. Satu bagian itu kan 5 jam ya. Satu bagian itu 5 jam. Jadi 2/5 kali 5 jam sama dengan 2 jam. Bisa juga pakai perbandingan senilai juga ya, bisa ya. Gitu. Oke, gimana? Udah paham sampai sini? Oke ya, udah paham. Kak, Ya, gimana? Kak, itu berarti luas bidang sawahnya nggak berpengaruh ya? Iya, ini nggak berpengaruh ya. Yang berpengaruh perbandingannya aja. Yang ini tidak berpengaruh ya. Luasnya berapa aja nggak berpengaruh. Oke ya. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Yang lain mungkin barangkali ada yang mau ditanya dulu. Kalau nggak ada kita lanjutin lagi ya ke nomor 8. Nah, nomor 8 gini. Nah, ini masuknya materi tentang teori bilangan ya. N adalah sebuah bilangan bulat sedemikian sehingga jika N dibagi 2 bersisa 1. N sama dengan, berarti dibagi 2 itu bersisa 1. Jadi bisa kita tulisin kayak gini ya. 2 kali berapa itu sisanya 1 ya, itu N. Terus lanjut ke pernyataan kedua, jika bersisa 3 sisanya 2. Berarti N sama dengan 3A tambah 2. 3B berarti ya, biar beda. Karena A sama yang di sini itu beda nanti hasilnya. Terus N sama dengan, jika dibagi 4 sisanya 3. Berarti 4C ditambah 3.
terus N dibagi 5 sisanya 4. Berarti 5D ditambah 4 ini. Nah, hasil penyumbang dikit-dikitnya adalah, berarti kita harus cari tahu dulu nih nilai N-nya ya. Ini selisihnya 1 ya, 2 sama 1 selisihnya 1. Berarti kalau misalnya mau di teori bilangan, itu bisa juga dibuat gini nih. 2A, kan ini kan selisihnya 1 ya. Kalau selisihnya 1 berarti bisa juga dijadiin gini. Min 1 itu sama aja nilainya. Terus 3B. Kakak maksudnya selisihnya 1 gimana, Kak? Gini, ini kan 2, ini 1. Berarti selisihnya kan 1 kan ya. Berarti bisa kita jadiin kayak gini atau gini aja. 2 sama 1 kan selisihnya 1 ya. 3 sama 2 kan selisihnya 1 ya. 4 sama 3 kan selisihnya 1. 5 sama 4 kan selisihnya 1 ya. Nah, ini berarti selisihnya 1 semua nih. Kembar ya. Dari atas sampai bawah selisihnya 1 semua. Kalau selisihnya sama, itu bisa pakai KPK ya. Ini. Dari KPK dari ini. 2, 3, yang ini ya depannya ya. Terus 4, sama 5. Ini. Cari KPK-nya. Nah, KPK 2, 3, 4, 5 itu samanya berapa nih? 3 kali 4 kali 5 berarti 60 ya. KPK-nya 60. Terus tadi selisihnya berapa? Tadi selisihnya 1 ya. Kalau misalnya selisihnya 1, itu berarti dikurangi sama 1 ya. Ini. Karena selisihnya kembar ya tadi ya. Tadi NB ya, tadi selisihnya sama. Selisihnya sama ya, yaitu 1. Jadi dikurangi sama 1 ya. Jadi sama dengan berapa nih? 59. Nah, berarti N sama dengan 59 nih, N-nya ya. Coba nih kita uji nih, benar atau enggak ya 59 itu N-nya. Berarti 59 dibagi 2, sisanya berapa? Sisanya 1 ya. 59 dibagi 3, sisanya 53, 57, sisa 2, benar ya. 59 dibagi 4, sisa 3, benar. 59 dibagi 5, sisa 4. 55, iya sisanya 4, benar ya. Berarti N-nya adalah 59, gitu ya. Ini kalau misalnya khusus, kalau selisihnya sama ya, bisa pakai KPK. Kalau misalnya selisihnya beda gimana, Kak? Kalau misalnya selisihnya beda, itu nanti beda lagi. Nanti bisa juga pakai modulo ya. Ini modulo itu biasanya dia buat olimpiade. Tapi kalau misalnya di sini TPS, biasanya pakainya khusus pakai KPK aja, gitu ya. Nggak nyampe sampai modulo. Nah, jadi kalau misalnya udah ketemu nih N-nya sama dengan 59, itu berarti sama dengan 5 tambah 9 nih. Jadi sama dengan apa? 14. Karena penjumlahan dikit-dikit dari bilangan tersebut. Kalau penjumlahan dikit-dikit itu berarti gini. Ini kan 59 ya. Berarti 5 tambah 9. Hasilnya berarti berapa nih? 14. Gitu. Kak, itu yang N ketiga itu N kan, Kak, bukan M? Iya, N itu. Maaf, ini Okay, N ya. Oke, coba dipahami dulu ya. Kak. Oh iya, gimana? Ada yang mau ditanya dulu? Itu kenapa gara-gara 2, 1, 3, 2, 4, 3 beda-bedanya 1? Kenapa maksudnya selisihnya 1? Kenapa? Gara-gara mereka koefisiennya 1. Iya, jadi kondisinya bedanya 1 ya. 2 ke 1 kan 1. 3 ke 2 kan 1 juga ya. 4 ke 3 kan 1. 5 ke 4 kan selisihnya 1 gitu ya. Berarti selisihnya 1. Gitu. Jadi boleh dikurangi 1 ya. Cari KPK-nya dulu, baru dikurangi sama 1. Itu boleh, nggak apa-apa. Kalau itu yang selisihnya itu khusus koefisiennya atau yang belakangnya itu yang ditambah 1 tambah 2 itu juga harus sama selisihnya 1? Iya, harus selisihnya 1, betul.
Ini semua koefisien sama yang angkanya aja. iya betul, semuanya. Ini sama ini kan selisihnya 1. Ini sama Ke ini bawah kan juga. ke bawah ya harus sama. Kalau selisihnya Pokoknya beda, semuanya ya. semuanya ini Oke, harus Kak. sama. Tapi kalau misalnya selisihnya beda-beda, atas misalnya selisihnya 2, bawah selisihnya 3, bawahnya lagi selisihnya 5, bawah lagi selisihnya 7, kan beda semua nih. Nggak bisa pakai KPK. Tapi nggak mungkin kalau misalnya TPS soalnya kayak gitu. Itu ya. Oke, Kak. Ya, sama-sama. Biasanya untuk materi ya. Kalau misalnya nih dikasih taunya N-nya 2A plus 1 Ya. sama 4C plus 3. Itu cuma Ya. 2 itu doang. Itu kan sama-sama selisihnya 1. Itu bisa pakai KPK lalu dikurang 1 juga? Boleh, nggak apa-apa. Oh, boleh. Kan, jadi dari atas ke bawah nggak harus tambah-tambah 1. Yang penting iya. Si koefisiennya sama sisanya selisih 1 gitu ya? Iya, betul. Kalau ini kan berarti kan selisihnya 1. Cari KPK-nya aja dong ya. KPK-nya berarti berapa nih? 2 sama 4. Berarti 2 ya? 2 sama 4 berarti KPK-nya berapa? 4 ya? Iya kan? 2 sama 4. Bener nggak? Iya, iya. Iya, berarti 2,4 itu sama dengan 4. Jadi kan tinggal dikurangin 1 aja. 4 kurangin 1 jadinya berapa? 3. 3 bagi 2 sisanya 1. 3 bagi 4 sisanya 3 juga. Bener ya? Oke, boleh kayak gitu juga. Boleh. Kakak, maaf Kak, mau mastiin lagi. Ya, Jadi boleh. selisihnya itu koefisien sama konstanta itu harus 1. Iya, harus Terus 1. KPK-nya itu yang diambil dari koefisiennya aja. Iya, betul. Dari konstanta. Ininya ya, depannya ya. Iya, dari koefisiennya aja. Oke, Kak. Oke. Iya, dari koefisiennya yang KPK-nya ya. Ini cara cepatnya ya buat nyari KPK ya. Soalnya ini Kak, iya, gimana? kalau misalnya dari salah satu N-nya itu Kak, kan Ya. misalnya itu N sama dengan 4C plus 3, kan itu selisih 1. Iya, Nah, betul. kalau misalnya diganti jadi N sama dengan 3C plus 4, itu kan selisih 1 juga tuh Kak. Itu bisa nggak? 4C plus berapa tadi? 4C plus 4? 3C plus 4 ditukar 3C gitu kan plus antara 4. koefisiennya. Itu selisihnya 1 juga ya. Nah, ini nggak boleh nih 3C plus 4 ini ya. Nah, ini kan kalau 3C plus 4, berarti 4 masih bisa dibagi sama 3 nih. Berarti bisa kita ubah lagi jadinya 3C plus 1 nih. Diubah dulu ya. Pokoknya yang di kanan itu harus lebih rendah daripada yang di depan ya. Kan ini kan di belakang kan rendah semua ya. Nggak boleh gitu. Pokoknya yang di depan harus lebih tinggi daripada yang belakang. Kalau misalnya 3C plus 4, berarti dijadiin gini dulu, 3C plus 1. Karena kan 4 dibagi 3 kan masih sisa 1 kan. Gitu, masih bisa disederhanain lagi. Gimana? Kak, itu tadi yang di yang biru, yang sebelah kiri, Kak. Itu Iya. KPK-nya 1 sama 4 atau 2 sama 4? 2 sama 4. Oh, 2. Iya, 2 sama 4 ya. Karena yang ini sama yang ini. Oke, Kak. Oke, sama-sama. Oke ya, berarti yang kanan ya, yang lebih dikit ya. Berarti kalau misalnya 3C plus 4, berarti diubah lagi ke bentuk yang lainnya lagi. Karena yang sebelah kanan masih lebih tinggi daripada yang belakang, yang depan. Nah, ini cara cepatnya ya. Kalau pakai coba-coba kan agak lama juga ya. Takutnya angkanya gede. Oke. Bentar ya. Bentar ya.
Oke, kita lanjutin lagi ya ke pembahasan. Kak, maaf Kak, tadi KPK dikurangin selisihnya kan ya Kak? Iya benar, KPK dikurangin. Oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ke pembahasan berikutnya. Nomor 9. Nah, ini nomor 9 tentang lingkaran ya. Tapi kalau misalnya ada lingkaran, itu clue-nya diapain? Kita bikin segitiga siku-siku ya. Kita bikin segitiga siku-siku. Clue-nya gitu. Nah, kita lihat dulu soalnya, benar nggak dibuat segitiga siku-siku ya. Garis PQ adalah garis singgung lingkaran kecil yang sepusat dengan lingkaran besar ya. Dengan PQ adalah 40 nih. Berarti dari sini ke sini 40. Maka luas daerah yang diarsir adalah, luas yang diarsir itu berarti luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Berarti kalau luas lingkaran besar itu kan rumusnya apa? Pi, anggap aja luas lingkaran besar itu R-nya itu R besar ya. Dikurangin sama luas lingkaran kecil, R-nya R kecil. Ini ya. Maaf. Ini Pi ya. Pi dikali R kecil. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Ini berarti dari sini ke sini itu R kecil. Gitu ya. Terus kita tarik nih dari P ke O, itu R besar. Gitu ya. Karena ini jari-jari kecil, ini jari-jari yang besar. Nah, terus dari P ke Q kan 40 ya. Dari P ke Q 40, jadi kalau misalnya dari P ke sini, itu berarti 20 ya. Setengahnya ya. Kenapa setengah? Karena kalau misalnya kita tarik dari sini ke sini, ternyata dia sama kaki ya. Ini sama kaki dengan sama yang ini. Berarti besarnya sama ya. Di sini 20, di sini 20. Karena dia sama kaki. Terus kita bikin segitiganya. Segitiga siku-siku. Gini aja kali ya, biar enak ya. Dibikin kayak gini aja ya. Nah, ini siku-sikunya di sini nih. Di sini 20, di sini R kecil, di sini R besar. Nah, jadi kalau misalnya buat nentuin kayak gini, berarti sama dengan P dalam kurung. Ini kan R kuadrat min R kecil kuadrat ya. Kita harus tahu dulu nih R besarnya berapa, R kecilnya kita harus tahu dulu berapa. Dari sini bisa kita Pitagorasin bahwa R kuadrat itu sama dengan R kecil kuadrat ditambah 20 kuadrat. Pindahin ruas ya. Berarti R kuadrat min R kecil kuadrat itu sama dengan 400. Nah, ketemu dong ya. Berarti P dikali sama 400. Jadi ya udah 400 P. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Ya. Berarti kita nggak usah nyari R besarnya berapa, R kecilnya berapa ya. Langsung ketemu jawabannya. Coba kalau misalnya ada yang mau ditanya dulu, silakan untuk bertanya ya. Paham Kak. Oke, paham ya. Kita lanjutin lagi ke nomor berikutnya, nomor 10. Nomor 10 gini. Dalam sebuah rapat organisasi, OSIS ya, dihadiri oleh siswa putra dan putri. Misalnya putra itu X, putri itu Y. Nah, perbandingannya adalah 5:2. Berarti X per Y adalah 5:2. Terus, jika saat itu 5 siswa putra berhalangan hadir, berarti X-nya dikurangi 5 per Y, sama dengan 2:1. Ini persamaan ke-2. Nah, tinggal kita cari nih, X-nya berapa, Y-nya berapa dulu ya.
Ini berarti X sama dengan 5/2Y. Kita substitusi aja ya. 5/2Y min 5 sama dengan Y-nya kaliin ke kanan aja ya, berarti 2Y. Pindah ruas, berarti 5/2 kurangin 2Y. Ya, kita tulis dulu aja, nggak apa-apa. Berarti 5/2 kurangin 2 jadinya setengah ya. Setengah Y sama dengan 5. Tadi Y-nya sama dengan 10. Kalau Y-nya 10, maka X-nya berarti 5/2 kali 10. Jadi sama dengan 25. Jadi ditanyain apa nih? Jika rapat akan memilih seorang ketua OSIS ya, peluang setiap siswa terpilih menjadi ketua OSIS. Peluangnya sama dengan berapa? 1/berapa ini? Ayo. Kira-kira berapa? 1/35 atau 1/30? Ya. Maka itu peluang setiap siswanya nggak peduli dia mau putra atau putri ya? Iya, dia nggak tahu dia putra atau putri ya. Dia nggak terpilih putra atau putri 1/30 atau 1/35 kira-kira. Peluang setiap 1/35 bukan Kak? 35 ya. Kenapa 35? Kan 5 siswanya nggak hadir. Oh, Nggak apa-apa 30 ya? Berarti. Iya. Gimana sih? Gini, jika saat itu 5 siswa putra berhalangan hadir ya, sehingga perbandingan peserta rapat adalah sekian. Rapatnya aja ini ya 30 ya. Kalau misalnya nggak ikut rapat, bisa ikut ini nggak? Ketua OSIS nggak? Kayaknya enggak Kak. Enggak kayaknya ya. Soalnya nggak ikut rapat ya. Masa nggak ikut rapat, nggak ini ya, mau dicalonin ketua OSIS kan? Kayaknya nggak mungkin ya kalau misalnya nggak ikut rapat, masa bisa ikut ketua OSIS ya. Jadi kayaknya kemungkinannya 30 ya. 30 dapat dari 10 ditambah sama ini kurangi 5 nih, 20 gini ya. Jadi jadinya 30. Karena 5-nya itu nggak hadir dalam rapat tersebut. Kemungkinan 5 ini itu nggak dicalonkan terhadap ketua OSIS ya. 1/30 berapa nih? 0,033 ya. Jadi jawabannya apa nih? 0,033 sama 0,025. Yang A ya. Jadi jawabannya yang A. 0, P lebih besar daripada I. Kalau logikanya gitu sih kayaknya sih. Masa nggak ikut rapat mau dicalonkan ke ketua OSIS ya? Oke Kak. Oke, menurut teman-teman mungkin kayak gimana? Itu yang kenapa 1/30 Kak? Satunya kenapa? Jadi karena 30, karena yang 5 itu nggak ikut rapat ya. 5 siswa tidak ikut rapat. Kalau satunya Kak? Ya? Satunya kan Satunya dari sini. Setiap siswa terpilih jadi nggak tahu dia itu putra maupun putri. Oke. Kak, sorry Kak. Ya, gimana? Itu 5/2Y min 5 dari mana Kak? Oh, ini dari X ya. X-nya kan tadi gini, udah peroleh gini ya. Disubstitusi ke sini nih. Berarti X-nya diganti sama 5/2Y min 5 ya. Nah, Y-nya kita pindahin ke kanan nih. Y kali 2 kan jadinya 2Y gitu. Jadi nanti 2Y-nya pindahin ke kiri, 5/2Y kurangin 2Y kan jadinya setengah Y sama dengan 5. Jadi Y-nya sama dengan 10. Gimana? Udah paham? Iya Kak. Oke. Oke, berarti kita sepakat tadi ya, jawabannya yang A ya. Karena saat itu dari setiap siswa, 30 itu dia didapat dari 30 siswa. Karena tadi yang 5 berhalangan hadir. Iya Kak. Oke, sekarang lanjut lagi ke nomor 11. Nomor 11.
Nah, ini perbandingan juga ya. Perbandingan A banding B adalah 7:4. Ini ya. Sedangkan perbandingan antara B dan C adalah 5:3. Ini ya. Nah, ini setarain ya B sama B ya. Yang atas perbandingannya 4, yang bawah perbandingannya 5 nih. Berarti kita yang atas kali 5, yang bawah kali 4. Biar sama ya. Berarti A banding B banding C itu sama dengan 7 kali 5 berarti 35 banding 4 kali 5 20 ya. 5 kali 4 juga 20 dibanding 3 kali 4 12. Jika C menjual sebanyak 36 buah, C-nya 36. Yang ditanyain apa nih? Banyak bola terjual di toko A. Jadi untuk nentuin A itu berarti perbandingannya nih kita lihat nih. A itu berapa? 35 ya. Dibanding yang diketahui. Yang diketahui itu berarti yang C ya. C-nya 12 ya. Dilihat dari perbandingannya nih. 35/12 dikali sama C-nya 36. Coret-coret 3 ya. Jadi sama dengan 35 dikali 3, hasilnya adalah 105. I-nya adalah 105 ya berarti ya. Jadi P-nya 105, I-nya 105. Jadi jawabannya yang C. P sama dengan I. Gitu. Ya, barangkali ada yang ditanya dulu untuk nomor 11. Oke, kalau nggak ada, oke udah. Itu udah paham ya untuk nomor 11 ya. Udah, Kak. Oke. Oh ya, mungkin kakak mau absen dulu ya. Mau minta waktunya dulu. Bentar. Absen dulu, mungkin nanti kakak mau pakai yang ini dulu, absen Word dulu. Nanti baru yang video. Ini berarti FKG yang kelas B ya? Iya, Kak. Iya. Kelas B yang ini. Ini berarti tanggal 21 bener ya? Nih, absen. Ntar kakak pause dulu ininya. Nah, dari angka-angka 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 akan disusun bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka ya, tanpa ada pengulangan. Jadi, kita harus cari angka yang ganjil ya. Kalau misalnya angka yang ganjil, berarti gini. 1, 2, 3 ya. Jadi kalau angka yang ganjil, otomatis buat tentuin ganjil genap dari mana? Dari yang angka akhir ya. Misalnya gini, 241 itu pasti kan ganjil ya. Karena angka terakhirnya ganjil. Misalnya 424 ini kan genap ya. Karena angka terakhirnya itu adalah genap. Gitu. Makanya di sini ganjilnya ada berapa nih? 5 sama 7 ya. Berarti ada 2. Karena udah dipilih salah satu di sini, maka kita coret 1. Berarti sisanya ada 5 ya. 2, 4, 5, 6, sama 8. Sisanya lagi dicoret 1, berarti sisanya ada 4. Gitu ya. Jadi totalnya dikaliin adalah 40. Terus NS, karena yang dicari itu apa? Yang dicari itu dia adalah peluangnya ya. Peluang terbentuknya angka-angka ganjil. Berarti NS itu sama ya 3 angka juga. Sama juga tanpa ada pengulangan. Tapi dia bisa ganjil, bisa genap. Jadi langsung aja nih. Depannya berarti bisa 6. Karena nggak ada syarat ya. Terus sisanya berarti 5. Sisanya berarti 4. Tinggal dikaliin aja nih.
30 kali 4 berarti 120. Gitu. Jadi untuk peluang itu sama dengan peluang kecil berarti ganjil ya per 120. Sama dengan 1/3 ya peluangnya ya. Jadi P-nya 1/4, Q-nya adalah 1/3. Gedean yang mana? 1/4 apa 1/3? Gedean yang mana? Gedean yang 1/3 ya. Jadi P kurang daripada Q. Jawabannya yang B ya. Gitu. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanya dulu, silakan untuk bertanya terlebih dahulu. Iya, gimana? Maaf, gimana? Halo? Iya. Tadi ada yang mau ditanya apa? Ya, katanya ada yang bilang kalau yang di sini dimasukin yang tanpa ada pembunuh. Ada yang bilang ini kan mau tanya kata semesta itu nggak ada syaratnya atau dimasukin semua gitu. Tapi kalau yang di soal ini nilai semestanya itu yang tanpa ada pengulangannya itu tetap dimasukin sebagai syarat, Kak. Jadi yang benar tuh dimasukin aja atau gimana syaratnya, Kak? Oh, gitu. Kalau setahu kakak, ini apa namanya? Ini aja, tanpa ada pengulangan aja syaratnya. Berarti syaratnya cuma tanpa ada pengulangan aja ya. Berarti bisa kena, bisa ganjil. Itu sih kalau menurut kakak. Kalau menurut dia gimana? Aku agak bingung sama yang pakai tanpa ada pengulangan atau enggak atau pakai pengulangan gitu, Kak. Soalnya ya tadi balik lagi karena ada yang bilang kalau semesta itu nggak ada syaratnya dimasukin semua gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya nggak ada syaratnya, berarti kita ambil berarti 666 gitu ya. Ini. Kalau misalnya nggak ada syaratnya, berarti sini 6, sini 6, sini 6 gitu ya. Berarti semestanya itu berarti tinggal dikali aja nih. 6 kali 6 kali 6, 216 gini ya. Jadi tinggal dibagi aja nih peluangnya ya. Ini kalau misalnya semestanya total semuanya ya. Berarti 40 dibagi sama 216 nih. Sama dengan berapa nih? Dibagi sama 4 kali ya. Dibagi sama 8 ya bisa ya. Dibagi 8 kali 5. 216 bagi 8 berapa nih? 27. Iya, gedean mana nih? 1/4 apa 5/27? 1/4 itu kan berarti berapa? Gedean 1/4, Kak. Gedean 1/4 ya. 5/27. Iya, gedean 1/4. Nah, nanti coba kakak iniin lagi ya. Telusurin lagi. Jawabannya yang mana ya? Antara A atau yang B gitu ya. Kalau misalnya semuanya itu jawabannya yang A. Kalau misalnya yang B itu pakainya yang sepertiga. Oke, mungkin yang lain gimana ketemunya? Jawabannya apa? Yang A atau yang B? Kalau tadi kan ada teman kita tuh yang jawabannya yang A. Yang lain gimana? Menurut aku tanpa ada pengulangan juga, Kak. Oh gitu ya. Berarti tanpa ada pengulangan juga ya semuanya ya. Berarti kalau misalnya tanpa ada pengulangan berarti jawabannya yang A ya. Oke. Ada yang tanya lagi nih, Kak, ini semestanya bukannya harus ikutan soal. Jadi semestanya nggak ada pengulangan. Oh iya, berarti semestanya berarti semuanya ya berarti ya. Berarti kalau misalnya semuanya, berarti jawabannya apa? Yang A ya. Gitu. Berarti kalau misalnya semestanya ngikut, itu jawabannya B. Tapi kalau misalnya semestanya tanpa ada pengulangan, berarti bisa berulang, itu berarti jawabannya yang A ya. Berarti jawabannya yang A ya. P lebih besar daripada I. Berarti semuanya ya bisa masuk ya. Oh iya betul. Yang A ya, berarti jawabannya ya.
Oke, nomor 12 gimana? Udah clear? Jawabannya yang A? Gimana? Tadi dimasukin semua 666 ya, Kak? Iya, berarti 666 semuanya ya. Baru nanti ketemunya yang A. Nanti kalau misalnya kakak punya jawaban yang lain, nanti kakak WA ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Kak, Iya, gimana? Berarti yang udah fix itu, angka-angkanya itu kita pilih 6 kali 5 kali 4 ya, yang udah fix ya. Berarti kalau menurut kakak sih jawabannya yang B ya. Yang ini ya. Karena di sini dibilang apa? Tanpa ada pengulangan ya. Jadi angkanya itu harus berbeda. Kalau misalnya mau pakai yang bawah, nanti angkanya kan boleh sama. Gitu ya. Berarti nggak boleh dong ya. Harus angkanya berbeda. Berarti kalau angkanya berbeda, berarti yang ini NS sama dengan 6 kali 5 kali 4 ya. Sama dengan 120. Nah, untuk yang ini semestanya ada syaratnya dia. Syaratnya pengulangannya berbeda ya. Kalau menurut kakak gitu. Ini. Kalau yang di sini apa semestanya berarti dia berbeda ya. Oke. Oke ya. Berarti sementara berarti jawabannya yang B dulu ya. Kak, itu bukannya syarat buat pembilangnya aja, Kak. Oh, bisa juga penyebutnya nih. Jadi gini, syarat yang ini itu tanpa ada pengulangan, itu berarti syaratnya itu berarti bisa untuk pembilang sama bisa untuk penyebut ya. Yang enggak sama itu yang ini nih, yang apa namanya ganjil aja. Kalau ganjil untuk yang atas, kalau yang bawah itu berarti bisa genap, bisa ganjil. Masih ada syaratnya ya, berarti syaratnya itu tanpa ada pengulangan ya. Ini masih ada syaratnya ya, syaratnya masih berbeda ya. Berarti kalau misalnya pembilang, itu syaratnya ada dua, ganjil sama berbeda. Kalau misalnya NS atau penyebutnya, berarti syaratnya cuma apa? Syaratnya cuma yang berbeda aja. Ini. Ya, jadi kalau misalnya menurut kakak ya, karena di sininya itu seperempat, di sini pasti sepertiga dia. Gitu. Oke, gimana? Udah fix? Bentar. Berarti teori yang bilang semesta dimasukin semua itu salah ya, Kak? Nanti kalau misalnya itu kakak coba ini lagi ya, coba cari tahu lagi. Nanti kalau misalnya udah dapat kepastiannya, nanti kakak iniin ya, kakak kakak sampaikan lagi ya. Oke, berarti sementara itu dulu ya. Nggak salah sih ya. Nanti kakak iniin lagi ya, kakak perdalam lagi untuk yang teorema yang ini ya. Oke, berarti sementara ada dua jawaban tadi ya, antara A sama yang B. Tapi untuk kakak tadi masih yang B ya. Untuk jawaban kakak masih yang B. Nanti coba kakak ini lagi, cari tahu tentang info yang ini dulu ya. Nanti kakak share jawabannya ya. Oke, kita next ke nomor 13 ya. Nah, kita next nomor 13. Nah, nomor 13 itu gini. Nah, jika M kurang daripada N kurang daripada 0, maka manakah pernyataan berikut yang bernilai positif ya. Jadi kalau misalnya bernilai positif, itu gini. Contohin aja, angka aja nih. Misalnya min 2 kurang daripada min 1 kurang daripada 0.
misalnya aja ya. Jadi gini, N kurangin M, berarti N-nya itu berapa nih? N-nya itu min 1 kurang dari min 2. Jadi udah pasti positif ya. Ini udah pasti positif. Kalau 1 benar, otomatis 3 benar nih. Misalnya nih, 1 per min 2 berarti 1 per 2 ditambah 1. Jadi hasilnya apa? Hasilnya positif juga ya, benar ya. Tinggal kita cari nih yang kedua. Negatif ditambah negatif, hasilnya apa nih? Negatif ditambah negatif. Ya otomatis pasti hasilnya negatif ya. Jadi kalau misalnya yang 2 salah, otomatis 4 salah. Itu ya, itu udah otomatis. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang B. Gitu. Ya, insya Allah aman ini ya, nomor 13 ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ke nomor 14. Nah, nomor 14 itu syaratnya gini. Manakah yang memenuhi sebagai daerah asal ya, domain ya. Daerah asal otomatis ini apa syaratnya? X min 2 per bawahnya X dikali X plus 1 itu apa? Harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi intinya itu X-nya itu nggak boleh 0, X-nya tadi tidak sama dengan 0. Atau X-nya itu tidak sama dengan apa? Min 1 ya, nggak boleh. Berarti 3 salah, 2 salah. Jadi kalau 3 salah, otomatis pasangannya sama 1 ya. Jadi otomatis 1 salah. Jadi 1, 2, 3 salah, pasti yang keempat benar ya. Jadi jawabannya yang D. Itu daerah asal ya. Kalau misalnya di dalam akar, syaratnya lebih besar sama dengan 0. Oke, aman ya nomor 14 ya. Aman, Kak. Lanjut ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini. Diketahui segitiga PQR disebut P. Berapakah panjang PS? Pernyataannya PQ sama dengan 8 cm dan BR sama dengan 17 cm. Berarti PQ-nya 8, BR-nya 17. Berarti otomatis PR-nya 15 ya. Nah, yang dicari kan PS ya. Bisa ketemu nggak ini? Buat nyari PS-nya. Nggak bisa ya. Berarti kalau misalnya nggak bisa, berarti ini salah. 1 nggak cukup ya. Nah, oke, kita hapus nanti. Pernyataan 1 berarti nggak bisa. Pernyataan 2 nih. Luasnya 40, tingginya 40. Nah, di sini nggak ada panjang sama sekali. Berarti otomatis nggak bisa. Terus kita gabung. Sini 8, 17, 15. Jadi kalau misalnya kita gabung, berarti memenuhi semuanya ya. Soalnya kalau misalnya sini 40 sama dengan luas segitiga IRS, berarti setengah dikali sama SR dikali sama 8. Coret-coret 4, maka SR-nya sama dengan 10. Jadi kalau SR-nya 10, maka ketemu dong X-nya ya. X-nya adalah 5. Jadi untuk pernyataan digabung bisa. Ketemunya berarti yang C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Oke ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ayo ditanya dulu. Kak, PS bukannya bisa dicari pakai Pythagoras dengan perbandingan PS banding PQ banding IS adalah
3:4:5. Apa nggak bisa, Kak? PS banding ini ya. Bentar, coba pertanyaannya gimana? Kak, PS bukannya bisa dicari pakai Pythagoras dengan perbandingan 3:4:5. Apa nggak bisa, Kak? 3:4:5. Kita nggak tahu ya. Oh, pernyataan 1 ya. Misalnya bawahnya 3, sininya 4, sininya 5. Nggak pasti ya soalnya ya. Kalau sininya 8, berarti nggak bisa otomatis sin PS-nya 3, IR-nya 5. Perbandingannya nggak bisa ya. Misalnya sininya 6, sininya 10. Nah, itu belum pasti ya. Bisa aja itunya 5, bisa aja sininya berapa. Berarti belum pasti ya. Berarti kalau misalnya belum pasti berarti nggak bisa. Oke ya. Berarti tetap ya pernyataannya digabung. Kakak kalau pakai rumus yang air mancur itu garisnya harus diambil dari siku-sikunya ya, Kak? Iya, ini kalau misalnya ke rumus air mancur ini harus siku-siku ya. Misalnya contohnya gini. Gambarnya itu harus siku-siku semua dia. Ini kalau air mancur ya. Kalau itu kan siku-sikunya kan cuma satu doang ya. Makanya dia nggak bisa pakai air mancur. Kalau misalnya mau pakai air mancur itu gini. Di sini dia siku-siku, di sini juga siku-siku. Ini baru pakai rumus air mancur. Gitu ya. Berarti untuk kasus nomor 15 berarti nggak bisa ya. Soalnya di sini bukan siku-siku. Gimana? Untuk 15 udah Kak, mau tanya rumus air mancur yang gimana ya? Oh, gini. Rumus air mancur itu gini. Tidak ada yang chat lagi. Oh, gini. Kita bahas dulu ya rumus air mancur ya. Nih, rumus air mancur. Jadi kalau misalnya rumus air mancur itu gini. Ini misalnya A, ini B, ini C, ini D. Itu harus sinnya siku-siku. Sinnya siku-siku ya. Kalau untuk nomor 15 berarti nggak bisa. Jadi gini. Berarti untuk rumus air mancur buat nentuin AB kuadrat itu sama dengan rumusnya gini. BD dikali sama BC. Buat nentuin AC, berarti AC kuadrat itu rumusnya gini. AC kuadrat berarti CD dikali sama CB. Kesini sama kesini gitu ya. Terus buat nentuin rumus AD itu rumusnya BD dikali CD. Nah, ini rumus air mancur. Gimana? Iya? Oke, Kak. Ya, sekarang kita lanjutin lagi. Coba screenshot dulu ya. Satu nomor lagi ya terakhir ya. Nah, satu lagi nomor 16. Nah, untuk nomor 16 ini. Berapakah luas daerah ACDE? Jadi kita gambar dulu ACDE-nya. Nah, gini ACDE ya. Jadi gini. Ini berarti luas yang diarsir ya di sini ya, yang di dalam. Luas V6 ABCDEF adalah 1 cm persegi. Nah, luas yang ini ketahuan nggak ya? Coba kita buktiin. Ini misalnya di sini titik pusatnya. Kita garisin aja ya. Yang diarsir itu kan tadi di sini ya. Ini kakak arsir warna merah. Nah, gini ya.
ini kan ada berapa segitiganya? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Segitiga kecil-kecil ya, yang sama sisi ya. Berarti kalau misalnya ini kan, ini 1 nih. Ini 2. Ini kan kepotong nih. Kita taruh aja nih, yang merah itu ditaruh di sini nih. Jadi jadinya apa? 3 ya. Yang ini merah ini kita taruh di sini nih. Jadinya berapa? 4 ya. Berarti 4 ya. Ada 4 segitiga yang sama sisi. Dibanding sama 6 ya. Kan sama sisinya kan ada 6 ya. Berarti 4/6 dikali luasnya. Dikali 1. Jadi sama dengan 4/6. Berarti untuk pernyataan 1 cukup ya. Pernyataan 1 cukup. Nah, terus untuk pernyataan 2, AB, BC, CD, DE, sama EF, sama FA-nya itu 1 nih. Sisi-sisinya 1 semua. Jadi kalau misalnya sisinya ketemu, otomatis apa? Luasnya bakal ketemu ya. Luasnya bakal ketemu. Luas apa nih? Luas I6. Ini ketemu. Jadi kalau misalnya luas I6 ketemu, ini kan pakai perbandingan ini ya, 4/6 ya. Berarti luas yang ACDE, luas ACDE, berarti sama dengan ketemu juga ya. Soalnya 4/6 dikali luas I6. Jadi ini bakalan ketemu. Jadi jawabannya yang D ya. Pernyataan 1 bisa, pernyataan 2 juga bisa. Gitu. Kakak itu segitiga yang ketiga kalau dipindahin udah pasti sama ya, Kak? Iya, udah pasti sama dia. Sama dia. Karena ini sama ini kan sama dia ya. A-nya tarik ke C, ininya tarik ke sini. Nanti bakalan sama. Segitiga yang ketiga sama segitiga yang keempat juga sama ya, nanti ya bakalan sama. Jadinya segitiga sama sisi. Gitu ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Maaf, Kak. Iya. Itu ACDE yang untuk pernyataan 2 kenapa 4/6 kali luas segi 6? Iya, ini kan tadi kan dari sini nih. Dari sini kan ya. 4/6 dikali luas segi 6 ya. Didapat dari sini. Jadi kalau misalnya luas segi 6-nya ketemu, maka ketemu juga luas ACDE-nya. Itu bukan yang pernyataan 2 nggak ada hubungannya sama pernyataan 1. Iya, nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya luas segi 6 ketemu, otomatis luas ACDE-nya ketemu nggak? Ketemu juga ya. Ketemu 4 kali luas segi 6 berarti, Kak? Iya. 4/6. 4 kali luas segitiga. Ya sama aja kayak 4/6 kali luas segi 6 ya. Iya, Kak. Berarti boleh juga 4 kali luas segitiga. Itu juga nggak apa-apa. Nah, boleh juga berarti ACDE bisa juga berarti sama dengan 4 kali luas segitiga. Jadi tinggal nyari segitiganya aja ya, segitiga sama sisi ya. Cara buat nyari segitiga sama sisi, itu luasnya gini. Luas segitiga sama sisi. Itu rumusnya itu A kuadrat per 4 akar 3. Jadi kalau misalnya sisinya 1, berarti sama dengan 1 kuadrat per 4 akar 3. Jadi kalau luas segitiga sama sisinya ketemu, nanti bakalan ketemu juga luas ACDE-nya. Gitu. Oke ya, berarti pakai luas segitiga sama sisi aja ya. Oke, gimana? Udah paham sampai sini? Itu segitiga sama sisi selalu A kuadrat per 4 akar 3, Kak? Iya, itu rumusnya. Selalu kayak gitu ya. Kalau segitiga sama sisi. Jadi kalau A-nya dari mana? A itu sisinya. Sisinya kan tadi 1 ya, AB. Gitu ya. A itu berarti sisinya. Oke.
Oke ya. Berarti udah clear ya. Berarti jawabannya yang D ya ini ya. Nggak ada masalah. Oke, Kak. Jadi berarti sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Nanti yang satu lagi tadi terakhir ya. Nanti kakak WA kalau misalnya udah fix jawabannya ya. Yang peluang tadi ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk materi hari ini? Oke, nggak ada ya. Jelas, Kak. Oke, udah jelas ya. Oke. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Kita akhiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang minta nomor WA. Kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Nomor WA-nya gini, 0896. Ada yang minta